FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Ketahuilah semua umat manusia, jangankan satu orang, semua umat manusia, kalau mereka bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan kebaikan yang memang Allah telah takdirkan kamu akan dapatkan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja, pemirsa, juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat serta karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir kembali menyapa antum semuanya di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam guna menghadirkan sebuah bimbingan serta pelajaran yang sangat bermanfaat, insya Allah kembali disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala. Setelah beberapa pekan kita tidak secara langsung bertatap muka dan mengambil ilmu dari beliau, kini kami akan berikan kesempatan kepada beliau untuk secara langsung menyampaikan lanjutan pembahasan kitab Al-Fawaidul Fawaid, masih dari mentadaburi surat Al-Qaf, dan kita akan segera terhubung dengan beliau dari studio mini di Kota Kendari. Namun kami ingatkan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini nanti, silahkan di layanan telepon 021 823 6543. Anda bisa menghubungi kami via telepon secara langsung maupun mengirimkan pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan di pesan singkat WhatsApp. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal mashkuran ya Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, hafidhakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati dan pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, tulisan dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Setelah di pertemuan yang lalu kita masih membahas di kitab ini sehubungan dengan masalah Al-Quran dan tafsir, masih berkenaan dengan surat Al-Qaf yang telah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Ya, yang terakhir masalah bagaimana kita diperintahkan untuk merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenungkan limpahan karunia dan rezeki yang agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita di alam semesta ini, dengan Allah menurunkan hujan, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang itu tentu saja bermanfaat bagi kehidupan manusia, bahkan kehidupan bagi makhluk hidup lainnya.
Kemudian setelah itu lanjutan dari surat Qaf ini, mulai dari ayat ke-12 sampai berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana para nabi dan para rasul didustakan oleh kaumnya, kedustaan dari kaum-kaum yang menentang para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang dibalik semua itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan benarnya kenabian mereka, ya, melalui penjelasan yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Kita akan baca kembali kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Tsumma intaqala subhanahu ila taqririn nubuwati bi ahsani taqririn wa aujazi lafdhin wa ab'adihi min kulli syubhatin wa syak." Setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya, ayat-ayatnya kepada pembahasan tentang takrirun nubuwah, penetapan benarnya kenabian atau petunjuk yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam, dengan penetapan yang sebaik-baiknya, lafaz yang paling ringkas, serta penjelasan yang sangat jauh dari semua kerancuan dan keraguan-raguan. Ya, ini mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur rassi wa Thamud. Sebelum mereka, ya, umat-umat yang terdahulu telah mendustakan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yani mulai dari kaum Nuh, ya, kaum Thamud dan para penduduk Ar-Ras. Semuanya mendustakan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yani siapa lagi yang lebih indah dakwanya, yang lebih baik penyampaiannya dibandingkan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam? Bersamaan dengan itu kaumnya mendustakan mereka. Karena ini sudah merupakan ya, sunnatullah yang berlaku bagi kaum-kaum tersebut. Banyak dari pembesar-pembesar mereka yang mendustakan dan menolak dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, meskipun para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam ini benar-benar membawa bukti-bukti kebenaran yang nyata, yang mestinya akan diterima oleh setiap orang yang punya akal sehat, apalagi punya keimanan. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan seperti inilah keadaan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam menghadapi ujian yang sangat besar, yaitu penolakan dan pendustaan dari kaum mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh-musuh dari kalangan orang-orang yang durhaka, tapi cukuplah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi petunjuk, pemberi hidayah, dan pemberi pertolongan bagi hamba-hamba yang selalu mengikuti petunjuk para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik. Wa akhbara annahu arsala ila qaumi Nuhin wa Adin wa Thamuda wa qaumi Lutin wa qaumi Fir'aun rusulan fakadzabuhum fa ahlakahum bi anwa'il halak. Maka Allah kabarkan di ayat-ayat ini bahwa Dia mengutus kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, kepada Ad, kepada Thamud, kepada kaum Nabi Lut, kepada kaum Fir'aun. Allah mengutus kepada mereka rasul-rasul, tapi umat-umat tersebut mendustakan petunjuk yang dibawa oleh para rasul mereka. Yakni berhadapan langsung dengan para rasul yang jelas sekali bukti kebenarannya, kejujurannya, kemuliaan akhlak mereka. Maka orang-orang yang memang Allah Maha mengetahui tidak ada kebaikan pada diri mereka ini, mendustakan dan menolak seruan dakwah yang demikian indah tersebut. Ya, naudzubillahi min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan berbagai macam bentuk kebinasaan. Ya, tentu dengan balasan yang setimpal sesuai dengan pengingkaran dan kedustaan yang mereka lakukan.
wa saddaqa fihim wa'idahu alladhi aw'adathum bihi rusuluhu illam yu'minu. Maka Allah jadikan terbukti pada diri mereka ancamannya yang disampaikan oleh para rasulnya alaihi wassalatu wassalam kalau mereka tidak mau beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat-ayat ini setelah menjelaskan ayat-ayat tadi, kullun kadzdzabar rusula fahaqqa wa'id. Semua mereka itu mendustakan para rasul alaihi wassalatu wassalam, maka terjadilah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada mereka. Maka berlakulah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Benar-benar terjadi. Baik. Wa hadza takrirun linubuwatihim wa linubuwati man akhbara bidzalika anhum. Maka ini semua jelas merupakan penegasan, ya, pendukung yang menguatkan benarnya kenabian para nabi dan para rasul ini. Karena ketika mereka durhaka, Allah Subhanahu wa taala timpakan azab langsung kepada mereka. Menunjukkan apa yang mereka bawa itu benar karena Allah Subhanahu wa taala mendukung, membenarkan mereka, dan juga menunjukkan benarnya kenabian rasul yang mengabarkan cerita ini kepada orang-orang kafir Quraisy, yaitu nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka subhanallah, ini bukti kebenaran yang sangat jelas. Bersamaan dengan itu orang-orang yang tertutupi hatinya benar-benar tidak akan bisa menerima kebaikan. Nauzubillahi min dzalik. Naam. Min ghairi an yata'allama dzalika min muallimin wala qara'ahu fi kitabin bal akhbara bihi ikhbaran mufassalan mutabiqan lima inda ahlil kitab. Tanpa perlu hal ini dipelajari dari seorang guru, atau tanpa perlu kita baca dari kitab pun, bahkan Allah kabarkan hal ini dengan kabar yang rinci, yang sesuai dengan apa yang terdapat di kalangan ahlul kitab. Yakni ini menunjukkan kepada kita orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar hamba yang terpilih. Apalagi yang tidak bertemu langsung dengan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita bisa mengimani berita-berita tersebut, kita membaca Al-Quran dan membenarkannya. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang membuka hati kita untuk lapang menerima Islam. Coba lihat orang-orang yang berhadapan langsung dengan para nabi dan para rasul, apa kurangnya bukti-bukti yang mereka saksikan. Bersamaan dengan itu, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak membuka hati mereka, maka hati mereka tidak akan terbuka menerima kebenaran. Ya, famay yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan barang siapa yang Allah kehendaki ya, dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan dia, Allah jadikan hatinya sempit dan tertutup. Hatinya merasa berat menerima kebenaran, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Ya, naudzubillahi min dzalik. Maka bersyukurlah seseorang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak kita langsung bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita benarkan dakwah beliau, apalagi Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat beliau yang paling besar. Kita imani, kita benarkan, kita baca kisah-kisah ini, kita benarkan dan berusaha kita renungkan agar mengambil pelajaran dan manfaat besar darinya. Karena Al-Qur'an memang Allah Subhanahu wa taala jadikan petunjuk yang memudahkan kebaikan bagi hamba-hamba yang benar-benar mempelajari dan merenungkannya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk, sebagai pembawa kebaikan. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Nah, jadi ini keadaan mereka-mereka yang diberitakan berita ini, yang itu mereka bisa pelajari dan ambil pelajaran darinya tanpa perlu seorang guru, tanpa perlu membaca kitab. Cukup dengan berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini sudah akan menjadi sebab keyakinan yang kuat di hati hamba-hamba yang beriman.
Taib wala yaridu ala hadha illa su'alul bahti wal mukabarati ala jahdid daruriyati. Ya, dan tidak akan menolak hal ini, tidak akan menolak membenarkan hal ini kecuali ya, tidak akan ada pertanyaan yang membantah semua ini kecuali pertanyaan orang-orang yang sudah terbungkam, tidak punya cara menjawab lagi. Orang-orang yang menyombongkan dirinya dengan menolak perkara-perkara yang sudah diterima secara darurat. Fitrah manusia sesuai menerima hal ini. Akal sehat manusia akan membenarkannya. Maka ketika muncul pertanyaan lagi, berarti ini pertanyaan dari orang-orang yang sudah kehabisan cara untuk menolak kebenaran dan orang-orang yang menyombongkan dirinya. Bi'annahu lam yakun syai'un min dhalik. Dengan dia misalnya mengatakan ini tidak pernah terjadi, kejadian ini tidak pernah ada. Au anna hawadithad dahri wa nakabatihi asabathum kama asabat ghairahum. Atau alasan mereka bahwa kejadian-kejadian yang menimpa mereka ini hanyalah hawadithud dahr. Kejadian-kejadian di setiap masa, di setiap waktu. Bencana-bencana. Ya, musibah-musibah yang menimpa mereka sebagaimana menimpa umat-umat yang lain. Yakni mereka mengingkari ini bukanlah hukuman dari Allah karena mereka menolak para nabi dan para rasul. Tidak. Ini kejadian biasa. Bencana alam yang menimpa siapa saja. Menimpa mereka juga menimpa yang lain. Ya, ini jelas orang-orang yang benar-benar tertutupi hatinya untuk menerima kebenaran. Orang-orang yang mata hatinya dibukakan untuk menyaksikan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal berita seperti ini di kalangan ahlul kitab mereka ketahui, dan turunnya azab tersebut benar-benar ketika mereka mendustakan seruan dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bukan seperti yang mereka sangka ini hanya kejadian biasa, bukan hukuman atau azab, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik, ya, atas tertutupnya hati tersebut. Wa sahibu hadha su'al ya'lamu min nafsihi annahu bahitun wa mubahit. Dan orang yang punya pertanyaan seperti ini, dia mengetahui dari dirinya sendiri bahwa dia sebenarnya adalah orang yang sudah dibungkam dengan berita yang nyata, yang benar, yang benar-benar nyata kebenarannya ini. Ya, mubahit, orang-orang yang memang hanya mencari-cari alasan untuk menyelamatkan kebungkaman dirinya. Jahidun lima syahida bihil iyan. 6. Orang yang menentang hal-hal yang dipersaksikan oleh mata kepala manusia secara nyata. Wa tanaqalathul qurunu qarnan ba'da qarnin. Yang kisah-kisah ini telah dinukil oleh generasi-generasi manusia, satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak ada seorang pun yang mendustakannya. Fa inkaruhu bimanzilati inkari wujudi al-masyhuri bimanzilati inkari wujudil masyhurina minal muluki wal ulama'i ya wal biladin na'iyah. Maka pengingkari kisah-kisah ini sama dengan orang yang mengingkari keberadaan orang-orang yang dikenal dari kalangan para raja, para ulama, atau negeri-negeri yang jauh dari tempatnya. Ya, ini ada orang yang mengingkari satu negeri yang dia belum pernah lihat. Alasannya saya belum pernah lihat berarti tidak ada negeri tersebut. Ini kan kedustaan namanya. Ini adalah mengingkari kebodohan diri sendiri. Ya, bagaimana mungkin alasannya karena kita belum pernah melihat satu negeri atau kita tidak mencapai kisah nyata di satu masa, lantas kita mengatakan kisah tersebut tidak ada, negeri tersebut tidak ada. Ini hanya orang-orang yang bodoh dan tertutup pikirannya yang akan mengatakan demikian. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dari ayat-ayat ini kita mengambil pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang benarnya petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam dengan berbagai macam siksaan yang Allah timpakan kepada kaum-kaum mereka yang mendustakan dakwah mereka, yang azab dan siksaan itu Allah timpakan persis setelah mereka
mendustakan atau menolak dengan keras dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ini pelajaran yang menunjukkan kepada kita bahwa janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala pasti terbukti. Kalau tidak di dunia maka akan terjadi di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, menjadikan kita orang-orang yang selalu di jalan keselamatan, dijauhkan dari berbagai macam azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala akibat mendustakan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik, alhamdulillah selesai pembahasan tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan kenabian tadi dari kaum yang mendustakan yang kemudian mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup sampai di sini kajian kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kita teruskan dengan mendengarkan pertanyaan yang antum sampaikan sehubungan dengan materi ataupun di luar materi, insyaallah, dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan jawaban. Maka di waktu yang masih ada kami persilakan bagi antum yang ingin menyampaikan pertanyaan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taib Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk bersama kami menyampaikan pembahasan yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Silahkan bagi Anda yang ingin menghubungi kami via telepon dan bertanya langsung, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda dan juga melalui pesan singkat WhatsApp di nomor 0218236543, 0218236543. Pertanyaan pertama dari saudara Amin di Ogan Ilir. Ustadz, bolehkah di dalam sholat kita membayangkan nikmat-nikmat surga dan dahsyatnya neraka agar tak teringat dengan urusan dunia? Syukron Ustadz. Silahkan. Yang sangat bermanfaat dan sangat baik dari beliau yang bertanya dari Ogan tadi ya, Sumatera. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, di dalam sholat kita diperintahkan untuk khusyuk. Yang kita renungkan dan kita pikirkan saat itu adalah sehubungan dengan kegiatan atau gerakan sholat yang kita lakukan dan bacaan yang kita baca. Kita baca Al-Fatihah, renungkan makna surat Al-Fatihah. Waktu kita membaca surat atau mungkin mendengarkan imam ketika sholat yang dikeraskan suaranya, kita renungkan bacaan imam tersebut. Nanti waktu kita ruku kan ada bacaan ruku. Bangkit dari ruku, sujud, dan seterusnya. Masing-masing ada bacaannya, kalau tidak kita mendengarkan bacaan imam. Itu yang kita renungkan. Ya, jadi kita berusaha untuk memahami makna dari ayat-ayat yang dibaca, atau kita baca, atau zikir, ataupun doa yang kita baca dalam sholat kita. Itu yang kita renungkan supaya kita khusyuk dalam sholat kita, ya, karena kemudian juga ada rukun-rukun sholat yang kita lakukan, gerakan-gerakan sholat yang itu kita renungkan. Misalnya kita sujud, kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka ini yang kita renungkan. Ya, jadi kalau yang kebetulan kita baca adalah tentang janji kenikmatan surga atau adab neraka, itu yang kita renungkan. Tapi tidak berarti kita renungkan terus tentang surga dan neraka sehingga menjadikan kita lalai dari bacaan Al-Quran yang sedang dibacakan. Misalnya kita sholat berjamaah atau kita baca sendiri ataupun zikir dan doa. Jadi yang kita renungkan adalah makna dari zikir bacaan yang kita baca ketika itu. Ya, tentu bisa berbeda-beda perenungannya dari setiap bacaan Al-Quran atau zikir ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik. Kalau Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya untuk Bapak tadi yang bertanya khususnya di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu untuk Bapak sekeluarga dan umumnya untuk kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikut ini kami berikan kesempatan, silahkan di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana? Mohon maaf. Saya Ibnu Yusuf dari Tangerang Kota, Ustaz. Silahkan bertanya, Ibnu Yusuf. Iya, Pak Ustaz, afwan di luar tema, Ustaz. Saya pernah ikut kajian di Ustaz tersebut mengatakan bahwa
bahwa adanya kelompok yang dinamakan Wahabi itu dengan Syekh Abdullah bin Wahab yang katanya ada beliau mengajar di tengah santrinya, kemudian ada riwayat yang mengatakan bahwa hati-hatilah kalian dengan akan lahirnya seorang dari dia bilang akan lahir fitnah dari daerah Najd, akan menimbulkan banyak fitnah. Ustadz, saya mohon pencerahan sekali karena berdasarkan kajian-kajian sunnah yang pernah saya ikuti, saya baru pertama kali mengikuti majelis tersebut dan ini bukan kajian sunnah. Ini seolah-olah kok begitu banyak fitnah nih, Ustaz. Apakah itu riwayat yang sahih atau adakah riwayatnya terkait dengan informasi itu, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Jazakallah khairan katsir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari Bapak yang dari Tangerang tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Iya, ini salah satu di antara fitnah yang ditimbulkan oleh orang-orang yang jahil, yang mungkin kadang-kadang dia mengambil satu dalil yang benar tapi ditafsirkan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, tidak dijadikan rujukannya penjelasan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau masalah yang berhubungan dengan fitnah yang menyebutkan tentang fitnah yang besar dari arah Najd, coba rujuk kepada pengertian apa yang dimaksudkan dengan hadis ini. Hadis tersebut hadis yang sahih. Ya, kalau yang dimaksud adalah tadi masalah yang berhubungan dengan Najd, ya, itu ada hadis dari Nabi SAW, bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari. Tapi coba lihat bagaimana penjelasan para ulama ketika menjelaskan hal ini, bagaimana mereka menjelaskan makna Najd secara bahasa. Yaitu Najd itu adalah dataran tinggi, ya. Kalau dilihat dari Madinah itu adalah arah di daerah sekitar Irak dan sekitarnya. Seperti diterangkan di dalam kitab Fathul Bari atau Syarah Sahih Muslim. Ya, jadi para ulama menyebutkan itu adalah wilayah Irak dan sekitarnya. Bukan seperti Najd yang ada saat ini yang kemudian dipahami oleh orang tersebut bahwa itu dibawa merupakan dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Baik, kemudian Syekh sendiri banyak mengambil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dari kitab-kitab Imam Ibnu Qayyim. Lihat penjelasan beliau ketika menjelaskan masalah tauhid, menjelaskan masalah-masalah agama, banyak menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dari Imam Ibnu Qayyim yang hidup sebelum beliau, sebelum Syekh ini. Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah dari mana? Ya, dari Syam. Bukan dari daerah yang beliau sebutkan tadi. Nah, dakwah yang menegakkan tauhid adalah dakwah seperti itu. Ya, kemudian para ulama yang datang setelahnya yang mengikuti dakwah beliau juga tidak mesti dari daerah tersebut seandainya kita benarkan apa yang beliau sebutkan yang berhubungan dengan hadis ini. Tapi ternyata yang beliau sebutkan itu adalah kedustaan, ya, menunjukkan kebodohan dan dia tidak memahami apa yang dimaksud di dalam hadis tadi karena dia tidak merujuk kepada keterangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menerangkan tentang makna hadis ini. Seandainya dia mau merujuk kepada kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar maupun penjelasan para ulama lainnya tentang makna hadis tersebut. Nah, barakallahu fiik. Taufik barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut kami akan berikan kesempatan kembali, silakan. Masih di nomor 0218236543 bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini bersama Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala. Kami akan coba bacakan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya membaca tafsir Ibnu Katsir tentang mendengarkan bacaan Al-Quran saat dibacakan. Dan di situ ada sahabat Nabi yang mengatakan wajib saat sholat saja. Di luar sholat tidak wajib. Mana yang benar Ustadz? Silahkan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Yang benar adalah apa yang disebutkan dalam Al-Quran tentu saja, sesuai dengan dalil. Ucapan sahabat tadi, apakah sahih riwayatnya? Yang jelas, ayat Al-Quran mengatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
Dan jika Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik. Dan diamlah, perhatikanlah, agar kau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi di dalam sholat jelas wajib hukumnya kita mendengarkan bacaan imam. Ya, adapun di luar sholat, ketika Al-Quran dibacakan, kita berusaha untuk mendengarkannya. Makanya kalau kita tidak mau mendengarkannya, lebih bagus kita matikan. Misalnya ada murotal, kita matikan saja. Ya, dan ini pun menunjukkan kepada kita bahwa tidak pantas seseorang itu misalnya memutar Al-Quran, kemudian diperdengarkan suaranya kepada orang-orang yang mungkin dia masih ada kesibukan yang lain. Jadi, perintah untuk mendengarkan Al-Quran ini bersifat umum, tentu lebih ditekankan lagi bagi makmum ketika dalam sholat untuk mendengarkan bacaan imam. Tapi juga ini berlaku di luar sholat karena ayat Al-Quran tadi menyebutkan ini secara umum, itu yang kita ketahui. Wallahu ta'ala alam. Nah. Taib Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Berikut ini kami akan bacakan kembali dari Bunda Hani di Gunung Putri yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih kafir? Apakah boleh membantu mempersiapkan untuk acara keagamaan mereka seperti yang insya Allah nanti akan kita lewati di tanggal Desember ini? Apakah kami masih boleh mengunjunginya di hari tersebut? Bagaimana kita harus bersikap, Ustadz, kepada orang tua? Silahkan. Iya. Barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali dari ibu yang bertanya ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Iya, jelas sekali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang keluarga kita atau orang tua kita yang masih kafir. Allah sebutkan kita boleh menyertai mereka dalam urusan-urusan dunia atau menemani mereka dengan cara yang baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Temanilah mereka, pergaulilah mereka diurus dalam dunia ini dengan baik. Tapi kalau berhubungan dengan urusan agama mereka, terus dari mana kebolehannya hal ini? Kan bukankah urusan agama mereka berarti mengandung kesyirikan kepada Allah, kekufuran? Mana mungkin seorang muslim boleh membantunya? Berarti kan dia membenarkan perbuatan tersebut. Apakah ada mungkin seorang muslim yang membenarkan keyakinan-keyakinan mereka bahwa Allah itu punya anak, Allah itu satu dari yang tiga? Jelas ini kan kekufuran yang dinyatakan tegas dalam Al-Quran. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh-sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwa Allah dialah Nabi Isa ibnu Maryam. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kufur orang yang mengatakan Allah itu adalah satu dari yang tiga. Tidak mungkin dalam urusan agama diperbolehkan kita mendukung mereka. Justru kita harus hindari hal-hal yang berhubungan dengan urusan agama atau keyakinan-keyakinan kufur mereka. Yang kita diperbolehkan membantu adalah hanya dalam perkara-perkara dunia yang tidak berhubungan dengan agama mereka. Yang sakit kita jenguk, kita bawakan hadiah. Apalagi itu orang tua kita. Kita berusaha untuk ya melakukan hal-hal yang bersifat melayani kebutuhan-kebutuhan dalam urusan dunianya dengan baik agar dia tertarik dengan akhlak dan kemuliaan Islam, memperlakukan mereka. Itu yang kita berlaku baik kepada mereka. Adapun ketika ada urusan yang berhubungan dengan keyakinan agama atau syiar-syiar keagamaan mereka yang kita tahu pasti itu mengandung kekufuran, kesyirikan, dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak boleh kita membantu, mendukung atau ikut serta dalam kegiatan mereka tersebut, karena ini termasuk sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Furqan sebagai sifat hamba-hamba Allah yang beriman. Walladzina la yashhaduna zur. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Az-zur ini dalam sebagian penafsiran dari sebagian sahabat Nabi SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan az-zur adalah a'yadal musyrikin. Ya, acara-acara perayaan keagamaan orang-orang musyrik. Jadi orang-orang yang beriman tidak ikut menyaksikan, tidak ikut mendukung dan membantu perayaan-perayaan keagamaan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fiik. Allah Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikut ini kami bacakan kembali dari Abu Halim di Bogor yang bertanya, Afan Ustadz, saya mau bertanya perihal
fenomena yang saat ini terjadi banyak di beberapa daerah di negara kita terjadi bencana, musibah yang Allah turunkan di akhir tahun. Bagaimana kita menyikapi musibah dan memaknainya yang kalau kita lihat itu selalu hadir di akhir tahun atau bulan Desember ini. Terima kasih atas jawabannya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmatnya bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, kita memaknai musibah ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antara hikmah musibah adalah peringatan atas dosa-dosa yang kita lakukan agar kita kembali kepada kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan, yakni bencana di daratan maupun di lautan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia agar Allah menjadikan mereka merasakan akibat dari sebagian perbuatan mereka supaya mereka mau kembali kepada kebenaran. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita banyak bertobat kepadanya dan kembali kepadanya. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita segera bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri. Sekaligus juga ini mengandung hikmah yang lain sebagai penghapusan dosa-dosa bagi hamba-hamba yang beriman yang bersabar menghadapinya, sebagai sebab untuk meninggikan derajat mereka, ya, dan kebaikan-kebaikan serta hikmah-hikmah yang lain yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada setiap yang musibah yang diturunkan kepada hamba-hambanya. Nah, barakallahu fikum. Wafik barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kembali kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan atau bertanya langsung pada Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala. Silahkan manfaatkan waktu ini. Anda bisa masuk di 0218236543. Silahkan. Halo, belum terhubung. Kami akan coba angkat pertanyaan yang telah masuk dari hamba Allah, seorang ibu. Assalamualaikum Ustaz, apa benar seorang wanita lebih baik sholat di rumah daripada di masjid? Dan bagaimana hukumnya jika seorang wanita tetap melaksanakannya di masjid? Mohon pencerahannya Ustaz, silahkan. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Iya, jawabannya benar tadi. Seorang perempuan itu lebih utama sholat di masjid karena ada hadis Nabi SAW yang menegaskan hal tersebut. Meskipun ketika dia melaksanakan sholat di masjid, ya diperbolehkan asal tidak mendatangkan fitnah. Apalagi misalnya masjidnya dekat rumahnya dan tidak ada gangguan dia bisa melaksanakan di masjid, tidak mengapa. Tapi tetap lebih utama ya dia melaksanakan sholat di rumah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajidallahi wa buyutuhunna khairun lahunna." Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk datang ke masjid, salat berjamaah di masjid, tapi rumah-rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka. Ini penegasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa rumah-rumah mereka, yakni melaksanakan salat di rumah itu lebih baik daripada mereka salat berjamaah di masjid, meskipun itu diperbolehkan, tapi pahala dan keutamaannya lebih besar ketika mereka melaksanakan sholat 5 waktu di rumah. Nah, barakallahu fiik. Wafik barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Silahkan kembali kami berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon 0218236543. Halo, silahkan. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yunaldi? Iya. Ya, silakan. Bapak Yunaldi yang bertanya. Iya. Saya tanyakan, sekarang ini kan
banyak kecelakaan pergaulan bebas. Jadi jika maaf nih, jika misalnya kecelakaan itu sudah terjadi, dia melahirkan anak perempuan. Iya. Kalau menurut yang saya dengar bahwa anak perempuan itu tidak bisa mewarisi harta benda dari ayah biologisnya. Memang yang ayah biologis menikahi ibunya. Jadi kalau dia sudah kalau gitu, kalau ayahnya itu masih hidup, dia berikan hibah, apakah boleh misalnya kepada anak biologis yang perempuannya itu? Itu yang saya pertanyakan bersama. Berikan hibahnya berapa banyak kalau boleh? Ya, cukup. Kemudian yang saya tanyakan kedua boleh, yaitu dalam sesudah salat itu imam ada membaca zikir dan doa. Ada pendapat bahwa kewajiban imam hanya dalam salat, sudah salat kita zikir sendiri, doa sendiri. Bagaimana itu? Baik. Menurut yang ada dari hadis Rasulullah yang disampaikan pada sahabat. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan, melimpahkan rahmat dan keberkahannya bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, untuk kejadian yang disebutkan tadi, ya, naudzubillah min dzalik, seorang yang melakukan perzinahan kemudian terjadilah kecelakaan tadi sehingga anaknya lahir di luar nikah. Pertama, ya tentu saja suami dan istri atau dua pasangan yang melakukan perbuatan zina ini wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, tidak mengulangi perbuatan tersebut. Yang pertama kali kita ingatkan adalah mereka bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian memang anak yang lahir tadi tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya, ya. Dan nanti dia tidak berhak mendapatkan warisan, juga tidak boleh mendapatkan perwalian dari bapaknya ketika menikah. Ya, dia termasuk orang yang tidak punya wali, maka yang mewalikannya dalam hal ini adalah wali hakim. Kata Rasulullah SAW, as-sultanu waliyun liman la waliyalahu. Pemerintah, ya, penguasa adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Yani yang mewalikannya nanti adalah pihak KUA atau pengadilan agama. Begitu. Jadi itu yang berhubungan dengan hukumnya. Kalau seandainya bapaknya ingin memberikan kepadanya hibah, ya diberikan, asal jangan berlebihan. Asal jangan nanti sampai menjadi sebab dia mendolimi anak kandungnya yang lain, anaknya yang dari pernikahan yang sah. Ya, dia berikan sesuai dengan ya secukupnya, ya, dari harta yang dimilikinya untuk anak tersebut, tapi tidak boleh sampai menjadikannya mendolimi atau menjadi sebab kemudian menjadikan anak-anaknya tidak mendapatkan bagian yang cukup, anak-anak dari pernikahan yang sah. Nah, baik, itu boleh-boleh saja ketika dia ingin memberikan uangnya untuk anak biologisnya tadi. Baik, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua yang berhubungan dengan masalah zikir atau bacaan setelah selesai sholat. Memang betul untuk mengikuti imam, itu memang hanya dalam sholat saja. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Ini berlaku untuk sholat. Adapun setelah selesai sholat, yang dianjurkan adalah orang berzikir sendiri-sendiri. Nabi SAW tidak pernah memimpin zikir seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Masing-masing para sahabat berzikir sendiri-sendiri. Kadang-kadang Nabi SAW mengeraskan suara untuk mencontohkan zikir yang beliau ucapkan. Ya, tapi setelah selesai sholat, masing-masing berzikir sendiri-sendiri dan menyelesaikan zikirnya. Itulah yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaannya untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk dari Bapak Yunardi, dan semoga menjadi tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Kembali kami berikan kesempatan, silahkan
di 0218236543. Bagi Anda yang secara langsung yang bertanya via telepon. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Jadi Ibu Aida dari Tangerang. Silahkan Ibu Aida pertanyaannya. Ini Ustadz cuman izin bertanya. Iya. Saya kan punya family. Katanya kalau setiap sholat waktu itu mesti membaca setelah itidal rakaat kedua itu membaca doa kunut. Pertanyaan saya begini Ustadz, saya itu kan belum paham yang namanya doa kunut. Terus maksudnya kunut itu dalam bahasa Indonesia itu apa? Saya kan mohon difahamkan agar saya lebih mengerti dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan sunnah dan ketentuan Allah. Jadi kita ibadah tidak sia-sia, tetap di dalam landasan ihdinas siratal mustaqim. Iya, baik Ibu. Mohon pemahamannya Ustadz. Jazakumullahu khairan katsir. Wa jazakillahu khairan. Silakan Ustaz. Pertanyaannya setiap 2 rakaat di sholat apa tadi? Sholat subuh ya? Ke rakaat ketiga kalau nggak salah Ustaz. Beliau bertanya. Kunutnya. Itu sholat apa ya? Sholat fardu kan ya? Iya. Iya, tadi pertanyaan dari Ibu tadi agak kurang jelas. Yang saya pahami tadi, apakah di setiap 2 rakaat atau 3 rakaat sholat fardu, doa kunut, ini doa kunut dari mana? Ini tidak benar kalau ada doa kunut di waktu tersebut. Ya, yang ada dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat 5 waktu itu tidak ada doa kunut. Ada sebagian yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yakni doa kunut ketika sholat subuh, ketika setelah i'tidal yang dihususkan di waktu sholat subuh ini, menurut pendapat yang terkuat, hadis yang menyebutkannya adalah hadis yang lemah, tidak kuat. Yang ada itu Nabi SAW melakukan doa kunut nazilah. Kunut nazilah itu ketika ada kejadian besar untuk mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin atau mendoakan keburukan bagi musuh-musuh mereka. Ini Nabi SAW lakukan di semua sholat 5 waktu. Ketika ada kejadian-kejadian besar seperti itu yang menimpa kaum muslimin. Adapun mengkhususkannya di waktu sholat subuh ini yang tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkannya, yang benar adalah sama seperti sholat yang lain tanpa ada doa kunut. Adapun doa kunut itu sendiri Ibu ya, kok doa kunut itu kan disyariatkan misalnya setiap malam kita lakukan, kadang-kadang kita lakukan di sholat witir. Di rakaat ketiga, rakaat terakhir, sholat witir ya, atau yang dilaksanakan misalnya ya kalau di sholat-sholat sunnah itu di waktu sholat tarawih. Di dalam riwayat disebutkan di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mereka melakukan kunut itu di 1/2 terakhir Ramadan. Jadi mulai malam ke-15 Ramadan mereka melakukan kunut ya. 15 terakhir Ramadan mulai malam ke-16 mereka kunut sampai selesai. Itu namanya doa kunut, yaitu doa yang dilakukan biasanya kalau di Ramadan itu ya setelah i'tidal, kemudian imam mengangkat tangan dan makmum mengaminkannya. Kalau yang dilakukan di 2 masjid itu dari awal Ramadan malah. Itu juga diperbolehkan, tidak mengapa. Ini namanya doa kunut. Ya. Dan untuk di sholat 5 waktu, itu tidak ada doa kunut di semua sholat. Kecuali kalau dalam kondisi tadi, nazilah ada kejadian besar yang menimpa kaum muslimin. Contoh misalnya, ya sebagian dari para ulama berpendapat seperti kejadian yang menimpa kaum muslimin di Palestina untuk kita doakan mereka, itu boleh. Dan itu berlaku untuk sholat 5 waktu, bukan untuk hanya sholat subuh saja, karena doa kunut khusus untuk sholat subuh itu riwayat yang menyebutkannya adalah riwayat yang lemah menurut pendapat yang terkuat dari para ulama ahli hadis. Nah, barakallahu fiik. Wafik barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut ini kami bacakan dari pesan singkat dari Bapak Saleh Haji di Depok yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, bagaimana caranya bertaubat setelah orang yang keluar dari Islam, kemudian dia masuk lagi ke Islam? Apakah amalan-amalan baik sebelumnya juga terhapus Ustadz? Silahkan. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, orang yang telah masuk Islam keluar murtad meninggalkan Islam,
ya dia bersyahadat kembali dan tentu dia bertekad sungguh-sungguh untuk masuk Islam dan tidak main-main lagi, ya, dengan dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya, perbuatan buruknya, kemudian penyesalan yang sungguh-sungguh, kemudian setelah itu menghindarkan diri dari sebab-sebab yang bisa membawa dia kepada keburukan yang lalu, kemudian bertobat dengan ikhlas, dengan niat yang ikhlas tentu saja, ya, kemudian bertobat dilakukan di waktunya, sebelum nyawa sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Setelah dia bertobat, menurut pendapat yang terkuat, amal-amal kebaikannya yang tadinya ketika dia murtad menjadi gugur, akan dikembalikan lagi. Karena ada hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat yang dia menceritakan dulu di masa jahiliyah, ya, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, bersedekah, tapi dia belum masuk Islam. Apakah kalau dia masuk Islam, diperhitungkan kebaikan-kebaikannya tersebut? Maka Nabi SAW bersabda, Aslam ta'ala ma aslafta minal khair. Kamu masuk Islam dengan diperhitungkan kebaikan-kebaikan yang lalu yang kamu lakukan. Kalau ini orang musyrik saja, diperhitungkan kebaikannya, apalagi orang yang tadinya Islam. Kemudian dia murtad, yang asalnya gugur amal-amalnya, tapi kalau dia masuk Islam, maka diperhitungkan kembali, dinilai kembali sebagai kebaikan amalan-amalan tersebut. Ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahumullah ta'ala dan para ulama yang lainnya. Nah, barakallahu fiik. Atas kesediaan Ustadz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk, baik itu dari pesan singkat maupun via telepon di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Sebelum kami akhiri pertemuan ini, mohon Ustadz menyampaikan ihtitam. Fadhal ya Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Kaum muslimin, para pendengar setia dan pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar setia Radio Roja Kendari di frekuensi 90.1 FM, hafidhakumullah. Insyaallah akan ada kelanjutan dari pembahasan tafsir dan renungan dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di surat Qaf. Akan ada kelanjutannya di pertemuan berikutnya, yang semoga akan semakin menjadikan kita, ya, semakin menambah keimanan kita, semakin menguatkan keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyampaikan pelajaran dan bimbingan yang di kesempatan pagi hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga apa yang telah kami hadirkan dapat memberikan kebermanfaatan dan tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.